Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Suko, di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Keuangan Syariah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya manusia syariah. Hari ini kita masuki pertemuan ke-6 di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah bersama saya, Fadli Suko Wiryanto. Oke, ini sekilas profil saya. Oke, ini referensi yang bisa kita baca di pertemuan ke-6 hari ini. Di antaranya buku dari Isu Kontemporer punya Bapak Henry Tanjung dan sebagainya. Ini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat. Kemudian referensi tambahannya juga ada. Ada juga beberapa jurnal dari saya yang membahas tentang bagaimana SDM syariah. Oke, nah hari ini kita akan belajar isu kontemporer ekonomi syariah. Tujuan pertemuan kita hari ini yaitu diharapkan nantinya kalian setelah selesai hari ini, pertemuan hari ini, kalian mampu menjelaskan konsep sumber daya manusia syariah. Jadi kalian bisa menjelaskan, oh jadi bagaimana sih SDM syariah tuh kayak gimana? Gitu, setelah pertemuan hari ini. Oke, nah ini outline kita hari ini. Yang pertama ada perekrutan SDM syariah, kemudian tujuan dan fungsi dari SDM syariah, manajemen kinerja SDM syariah, dan yang terakhir pengembangan SDM syariah. Ini outline kita hari ini. Mohon disimak terkait empat outline kita hari ini yang akan kita pelajari. Oke, baiklah. Yang pertama, kita akan belajar mengetahui bagaimana perekrutan SDM syariah. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih SDM? SDM, sumber daya manusia, itu potensi ya, adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau kita bisa ringkas sumber daya manusia itu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu. Jadi ketika seorang individu sudah memiliki kemampuan daya pikir dan daya fisik, ya, dan juga perilaku yang dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya ya. Jadi ada banyak sumber daya ya, ada sumber daya hewani mungkin ya. Nah, ini sumber daya manusia ini merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan dan juga keterampilan, pengetahuan dan kreativitas. Ya karena tadi objeknya adalah manusia. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya tidak lepas dari pembangunan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan. Jadi intinya untuk SDM ini ya nantinya sumber daya tadi mengembangkan lingkungan, kemudian membina juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Oke, jadi tadi kita sudah melihat ya, di slide sebelumnya ini kita sudah bisa melihat sebelumnya, ya, tadi manusia ini, sumber daya manusia ini punya peran terhadap lingkungan. Nah, pastinya SDM syariah, SDM lah ya, SDM ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pendidikan. Ya. Bagaimana dia dididik, bagaimana dia dibina, bagaimana dia dibentuk di pendidikan. Nah, ini yang mempengaruhi seorang SDM. Dan juga yang kedua adalah lingkungannya. Walaupun pendidikannya sudah baik ya, tapi kalau lingkungannya kurang baik, ya, dia bisa jadi terpengaruh. Atau sebaliknya, lingkungannya baik tapi dia tidak terdidik ya, kurang pendidikannya, itu juga jadi timpang akhirnya nanti. Itu untuk faktor yang mempengaruhi SDM, sumber daya manusia, dipengaruhi oleh faktor ini utamanya. Ada faktor-faktor lain mungkin di luar pendidikan dan lingkungan, nanti bisa kita diskusikan. Oke, masih dalam lingkup perekrutan SDM syariah ya. Kalau tadi kita udah ngomongin SDM-nya kayak gimana ya, SDM. Nah, ternyata di SDM juga ada SDM syariah karena kita belajar ekonomi syariah yang pastinya SDM syariah ya. Apa sih SDM syariah itu? Nah, dalam perspektif ekonomi syariah, kesadaran
bahwa manusia merupakan makhluk diciptakan sebagai hamba. Jadi kita harus sadar ya, bahwasanya kita ini apa? Hamba gitu. Abdun yang semata-mata mengabdikan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kita tuh hidupnya ya cuma buat pencipta aja. Itu melalui derivasi kedudukannya sebagai pengabdi Allah. Nah, karena kita mikir nih, oh kita nih Abdullah nih, kita pengabdi Allah nih, hambanya Allah. Manusia menampilkan jati dirinya sebagai makhluk yang menjunjung tinggi moralitas, akhlakul karimah. Jadi kita sumber daya manusia syariah ini pasti apa? Menjunjung tinggi moralitas. Jadi ketika ada sumber daya, ya dia kerja di sektor ekonomi syariah, misalnya di perbankan syariah ataupun di lembaga keuangan non bank syariah misalnya kan, tapi dia tidak menjunjung tinggi moralitas, ini belum bisa disebut SDM syariah. Gitu. Sumber keunggulan dan kemuliaan diri. Sementara dengan kesadaran sebagai khalifah Allah, manusia membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilannya memanfaatkan anugerah Allah. Nah dari sini kita ngelihat nih, kita sadar bahwasanya oh manusia ini SDM kan ya, sumber daya. Berarti diberdayakan untuk lingkungan, tempat kerja dan sebagainya. Tapi harus apa? Harus menjunjung tinggi akhlakul karimah, gitu ya. Harus dalam rambu-rambunya Allah kita sadar kita ini khalifah, kita ini Abdullah, gitu ya. Ya kita harus menjunjung tinggi norma-norma itu. Kita nggak bisa lepas. Oh ya udahlah, saya bekerja di lingkungan, saya nggak mau lah. Saya mau ngapain, saya mau berbuat maksiat, ya terserah saya. Enggak. Itu harus ada rambu-rambu yang dipatuhi. Prinsip dalam manajemen SDM syariah adalah melindungi kepentingan bersama. Kita lihat di sini ya. Dalam sumber daya SDM syariah, sumber daya manusia syariah, ini harus apa? Harus melindungi kepentingan bersama atau kita bisa biasa kenal dengan maslahah. Harus ada maslahahnya, kemaslahatan gitu, kepentingan bersama. Itu. Kepentingan bersamanya dalam rangka pertama, hifzuddin atau melindungi nilai spiritual. Harus ada yang dijaga gitu ya. Oh kita bekerja kayak gini, kita harus mikirin oh untuk agama gimana sih? Well, hifzun nafas untuk apa? Melindungi jiwa gitu ya. Kemudian hifzul akal gitu ya, melindungi intelektualitas. Hifzun nasal melindungi keturunan atau generasi penerus, dan terakhir adalah hifzul mal. Nah, ini harus dijaga oleh seorang SDM syariah. Ya mungkin kalian sudah tahu banyak apa sih SDM, bagaimana SDM. Saya tidak akan terlalu dalam membahas apa itu SDM, bagaimana SDM. Di mata kuliah ini, kalian diharapkan nantinya kalian bisa menyelesaikan, bisa mencari isu ya terkait ekonomi syariah atau terkait SDM syariah, apa sih isu-isunya, masalah gitu ya. Jadi isu itu timbul sebelum masalah ya. Kalau masalah isu tidak terselesaikan jadi masalah gitu ya. Dan ada isu-isu apa nih di SDM syariah, kinerjanya kah atau apa yang lainnya, karena nanti di sini kalian bisa melihat isu-isu tersebut. Selanjutnya, pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam ialah jadi bagaimana sih SDM syariah ini dikembangkan ya. Ialah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Dari kita di awal sudah kita bilang ya, pasti ketika syariah harus berakhlakul karimah, akhlak mulia. Kemudian senantiasa menyembah Allah gitu ya. Dia kerja di bank syariah tapi dianya nggak syariah, dia nggak sholat atau dia nggak ya nggak sholat lah ya. Kewajiban kita yang utama dulu. Kalau sholat itu sudah ditinggalkan ya ini sudah jauh melenceng gitu ya, menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam ya tadi. Berarti pengembangan konsep SDM menurut Islam ya, bagaimana SDM tadi dikembangkan ya secara jadi menjadi SDM yang berakhlakul karimah dan juga senantiasa menyembah Allah, itu yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah pastinya. Tuh. Lanjutnya, selain itu pasti ada karakteristik ya. Jadi SDM syariah tadi yang tadi bertakwa, akhlakul karimah, harus punya karakter, harus punya ciri-ciri gitu ya. Yang ada tiga ya. Yang pertama adalah kafaah. Kafaah itu adalah cakap atau ahli dalam bidang yang dilakukan. Ya, berarti dia cakap, dia bisa melakukan gitu ya. Dia ahli melakukan. Nah, ini salah satu karakteristik yang utama ya dalam SDM yang berbasis syariah. Percuma nih dia misalnya
selanjutnya ada himatul amal atau dia ada amanah ya. Dia amanah terhadap ngerjain tugas, dia titipin segala sesuatu nih amanah, tapi dia tidak kafaah, dia tidak capable dalam mengerjakannya ya akan hancur suatu perkara gitu ya. Ataupun walaupun dia punya semangat nih, tapi dia tidak tidak semangatnya ada, tapi dia nggak mampu mengerjakannya, jadi tidak baik. Nah, tapi di SDM syariah ya, ini harus ada tiga ini. Yang pertama kafaah, ya, tadi capable, yang dan selanjutnya adalah himmatul amal, memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi gitu. Dia harus punya semangat, apa yang dikerjakannya penuh semangat. Itu ini salah satu karakteristik dari SDM berbasis syariah. Dan terakhir yang pasti kita harus lakukan ya sebagai SDM ya, SDM syariah khususnya sumber daya manusia syariah ini itu adalah amanah. Amanah itu bisa menjaga tanggung jawab. Ketika diberikan tanggung jawab, ya dia jaga gitu, dikerjakan dengan baik, dengan penuh semangat, dan juga dengan capable. Capable tadi kalau kita kafah dibuktikan mungkin dengan ijazah atau pengakuan rekognisi ya. Kan himatul amal, oh dilihat misalnya kalau pagi, oh dia datangnya oh cepet terus nih, datang pagi terus nih, absennya pagi terus, pulangnya selesai kerja udah pulang. Nah, itu tuh masuk amanah. Inilah karakteristik yang harus dimiliki oleh SDM yang berbasis syariah. Gitu. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya ini SDM syariah berbasis syariah selain memiliki karakteristik ciri-ciri, itu ada kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah functional kompetensi. Kompetensi yang berfungsi fungsional gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kemampuan SDM yang berkaitan dengan background yang tadi saya bilang kafaah tadi, capable tadi, ini berkaitan dengan kompetensi gitu ya. Ya percuma enggak dia enggak walaupun tidak selalu percuma ya, dia amanah, dia punya himmatul amalnya besar tetapi dia tidak eh, punya kompetensi ya bisa, tapi ini tidak mencerminkan seorang SDM yang berbasis syariah. Itu kita harus juga lihat gitu ya. Kita nggak bisa menilai ya, menilai dari ikan cara dia terbang itu nggak bisa, atau kita nggak bisa melihat seseorang yang tidak mampu mengerjakan sesuatu gitu kita taruh di tempatnya, kita nggak boleh gitu. Kita harus, oh dia punya background nih akuntansi, jadi taruh di akunting. Itu harus kita harus apa namanya, harus bisa menempatkan orang pada tempatnya. Itu kemudian SDM berkaitan dengan background dan keahlian dasar di bidang ekonomi syariah. Kita kalau kita kerja di bank syariah, kita ngomongin ke lembaga keuangan bank misalnya ya, ada di situ hukum ya, jangan taruh di customer service. Iya bisa, nggak apa-apa bisa. Tapi lebih baik ditaruh di legal karena dia punya kompetensi di legal, di hukum itu. Operasional bisnis syariah, bisnis keuangan syariah, dan analisa keuangan syariah. Ini beberapa sektor-sektor ya yang bisa dilihat. Kemudian ada behavior kompetensi. Nah, behavior kompetensi ini tadi erat kaitannya dengan himatul amal. Ya. Semangat kerja gitu ya, behavior atau kebiasaan ya. Jadi kemampuan SDM untuk bertindak efektif, memiliki semangat atau ghiroh syariah. Jadi semangatnya memang mau mengembangkan gitu ya. Fleksibel dan rasa ingin tahu yang tinggi ya. Ini penting untuk seorang pekerja ya, pegawai, pekerja sumber daya manusia syariah itu harus punya apa? Rasa kepo, tapi keponya ini positif ya, dan kepo yang negatif gitu ya. Julid sama orang enggak, keponya harus kepo positif ya. Ingin tahu yang tinggi dalam pekerjaan. Oh iya ya, saya kok belum tahu nih caranya, misalnya di akuntansi saya belum tahu nih caranya nulis debit kredit kayak gimana, ya harus bisa, kita harus belajar terus gitu ya. Karena kita tahu nih dalam Islam ada satu pepatah ya, eh, minal mahdi ilal lahdi, itu mencari ilmu ya, utubil ilma minal mahdi ilal lahdi, kita mencari ilmu dari buayan, dari kita digendong sama orang tua kita sampai kita nanti meninggal di kubur dalam tanah. Itu kita harus, rasa ingin tahu kita harus tinggi, tapi apa, berorientasi pada hasil yang sempurna. Jadi harus, ya nggak apa-apa, mau sesuatu yang sempurna itu harus, walaupun kita tahu di kesempurnaan pasti kita udah belajar ya, milik Allah nih kesempurnaan, tapi kita harus belajar, try try try. Jadi kita harus mencoba yang terbaik, unlimited dari diri kita gitu ya. Kita mencoba menembus batas diri kita, nggak apa-apa dalam hal yang positif gitu ya.
Ya semua hasil kita serahkan ke Allah. Jadi udah misalnya kita udah oh saya udah belajar, udah kerjaan segala macam tapi kok hasilnya belum. Ya memang belum berarti rezekinya. Gitu. Ya, tadi kita usaha sudah tinggi gitu ya, nanti hasil kita serahkan kepada Allah. Gitu. Kemudian dari role kompetensi. SDM memang mampu memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran. Jadi kita role-nya perannya apa? Jadi kompetensinya misal kalian tadi ditaruh di customer service gitu ya, taruh di akunting, taruh di legal gitu ya, nanti di satu perusahaan ya, ya harus memberikan kontribusi positif ya di pekerjaannya gitu ya, cepat menangkap perubahan, mampu membangun hubungan yang lain gitu ya. Jadi rata-rata orang sukses itu ya, orang sukses itu SDM yang baik itu ya dapat membangun relasi yang baik gitu ya. Ketika relasi yang sudah baik ya insya Allah rezeki itu ya kita tahu lah kan, ada satu pepatah ya, ketika kita ada hadis ya, silaturahim itu memanjangkan umur gitu ya. Ya benar karena kita apa membangun hubungan yang erat sama orang jadi umur kita ini jadi semakin berkah, semakin baik. Yang terakhir adalah ada core kompetensi, yaitu apa? SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi, misi, makna dan value serta budaya perusahaan. Nah, tadi kan yang pertama adalah fungsional kompetensi, kita dilihat nih, oh udah backgroundnya udah pas, kemudian behavior kebiasaannya sudah pas nih ya, ada giroh, ada semangat gitu ya, kemudian ada perannya sebagai apa, role kompetensinya benar, dan terakhir core kompetensi. Core kompetensi ini kompetensi inti ya, yang diharapkan dimiliki seorang SDM untuk apa? Untuk menunjang kesuksesan suatu perusahaan sesuai dengan visi, misi, makna dan value perusahaan. Nah, ini harus dimiliki oleh SDM yang berbasis syariah. Ternyata SDM ya, SDM pada umumnya, SDM syariah pada khususnya ini memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama pasti apa? SDM tadi membantu dalam hal pengembangan strategi organisasi. Jadi ya SDM tadi ada khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Ya sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain atau bagi perusahaan. Kita menafsirkan dalam SDM ini, dalam organisasi ya bermanfaat bagi perusahaan, khususnya berhubungan dengan implikasi sumber daya manusia, menangani berbagai masalah dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja, menyediakan sarana komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. Ini berapa tujuan dari SDM syariah. Kemudian fungsinya, dia juga ada fungsi ya. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini, kalau nanti kita belajar manajemen sumber daya syariahnya, gitu ya, kita berperan penting ya. Manajemen itu apa? Untuk menentukan kualitas sumber daya manusia. Jadi, oh iya ya, bagaimana kualitas sumber daya manusianya, segala macam ya. Manajemen sumber daya manusia akan melakukan perencanaan terkait perekrutan dan pengembangan SDM, serta melakukan seleksi dan penarikan yang terkait dengan kualitas individu dari SDM tersebut. Ini harus dilakukan oleh seorang SDM syariah. Nah, selanjutnya, SDM syariah ini berkaitan erat dengan kinerja ya. Kalau kita udah tahu karakteristiknya kayak kayak gimana, terus kompetensinya kayak gimana, yang pasti nanti akan berefek terhadap kinerja ya. Kita harus tahu dulu nih kinerja apa ya. Kinerja sumber daya manusia adalah prestasi ya. Jadi kalau sudah dia kafa'ah, kemudian capable, kemudian semangatnya tinggi ya, dan sebagainya tadi pasti berefek pada apa? Prestasi kerja atau hasil kerja yang baik, hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas. Jadi ketika karakteristik dan kompetensinya sudah baik, kinerjanya ya banyak penelitian lah ya, banyak tesis, banyak skripsi itu, banyak tulisan itu ya, bahwasanya apa ya semangat, kafaah dan tadi apa eh, tadi amanah itu berpengaruh terhadap kinerja itu. Sistem manajemen kinerja yang baik bekerja menuju peningkatan kinerja organisasi. Jadi kita harus lihat dulu nih kinerja seseorang bagus nggak nih? Kalau kinerja seseorang SDM-nya bagus, otomatis kinerja perusahaannya ikut naik, jadi bagus gitu ya. Kayak kinerjanya turun ya, perlahan-lahan perusahaannya organisasinya akan turun juga. Yaitu nah di sini bagusnya, di sini baiknya apa? Seseorang itu mengelola kinerja baik tim ya, tim itu keseluruhan organisasi ataupun individu untuk memastikan pencapaian ambisi dan tujuan garis secara keseluruhannya tadi. Akhirnya kan tadi misalnya nih,
salah satu bank syariah misalnya pengen jadi bank syariah terkenal atau bank syariah terbaik gitu ya di dunia, misalnya bank syariah di Indonesia misalnya, ini harus SDM-nya ini harus bagus juga gitu ya, kinerjanya harus bagus ya, harus harus orang-orang kompeten, kemudian semangatnya ada, kemudian amanah. Ketika ini sudah bagus ya, pelan-pelan naik otomatis organisasinya juga naik juga gitu. Nggak ada dia sendiri nih, orangnya SDM-nya tinggi, tahu perusahaannya di bawah, enggak, orang akan melihat oh dia kerja di mana nih, apa yang dikerjain nih, oh iya ya, bagus ya, ternyata si A ini berasal dari lembaga A gitu kan. Nah, ini jadi akan baik. Nah, setelah kita tahu oh ternyata kinerja ini berpengaruh ya, kita ngelihat ya, SDM syariah ternyata punya arah pengembangan gitu ya. Punya arah bagaimana SDM syariah ini bisa dikembangkan. SDM di lembaga keuangan syariah yang tadi memiliki karakteristik yang berbeda tadi ya. Karakteristik yang tadi amanah, kemudian ada capable dan juga ada giroh tadi. Selain itu, selain karakteristik itu, ternyata kalau di lembaga keuangan syariah ada 4 karakteristik yang menunjang, itu ya. 4 pilar, ada pilarnya. Yang pertama, ini kita sudah tahu ya, ini adalah sifat Rasul ya. Yang pertama adalah sidik, jujur ya. Selain dia kompeten, kemudian dia punya semangat dan juga amanah, ya dia juga harus apa? Jujur. Gitu ya. Soalnya banyak ya orang-orang yang akademiknya bagus, ternyata tidak jujur, malah kepintaran itu digunakan buat membohongi orang. Dan tablik menyampaikan atau mengembangkan lingkungan menuju ke kebaikan. Tadi amanah kita sudah bahas, yang terakhir adalah fotonah, itu kompeten. Ya sama, hampir sama tadi kan. Ya, punya semangat, amanah, kemudian kompeten, ditambahkan tadi. Berarti eh, ngomong yang sidik ya, berkata benar, dan juga tablik bisa menyampaikan sesuatu menuju ke kebaikan. Oke, ternyata ada beberapa strategi ya. Jadi ini ada studi kasus ya. Jadi beberapa organisasi perusahaan itu punya strategi untuk mengembangkan SDM ya, khususnya SDM syariah. Yang pertama, dia mengajak perguruan tinggi, meminta perguruan tinggi untuk apa? Menyediakan program pendidikan dari jenjang strata S1 sampai S3. Jadi, oh biar kompeten, biar capable nih, ya udah harus kuliah dulu nih, kuliahnya juga syariah juga nih. Itu kan jangan yang konven biasa, gitu. Setelah bekerja, setelah mendorong suatu perguruan tinggi untuk membuat program studi ataupun pendidikan berkelanjutan, akhirnya bekerja sama nih, suatu organisasi tadi bekerja sama dengan perguruan tingginya dalam proses rekrutmen dan seleksi. Itu kok dilihat yang paling kompeten siapa nih, gitu kan? Sehingga dapat meningkatkan efisiensi pendidikan dan pelatihan. Karena nggak perlu capek-capek lagi tadi. Perusahaan nggak perlu mentraining lagi syariahnya karena sudah belajar 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun gitu ya tentang syariah gitu ya. Dia udah ngerti gitu ya. Karena sebelumnya Anda telah memiliki skill yang dibutuhkan di lembaga keuangan syariah karena udah punya skill. Tuh. Selanjutnya menggunakan sistem pengembangan bakat untuk mengembangkan kenaikan jabatan bagi pegawai. Nah, setelah tadi udah kuliah, diambil yang terbaik, habis itu oh masih kurang nih kayaknya nih, dikembangin lagi. Oh bakatnya, oh dia ekonomi syariah. Oh tapi ternyata dia pinter berhubungan dengan orang, ditaruhlah di misalnya di customer service gitu ya, atau sebagainya lah ya, di frontliner gitu ya. Nah ini dikembangkan bakatnya seseorang, oh ternyata dia kuatnya di ekonomi syariah, ini di finance, ditaruhlah di divisi misalnya ya finance-nya atau di pengembangan organisasinya. Nah ini atau di bidang pendidikannya, di diklatnya ya bisa ditaruh. Kemudian keempat, memberikan pendidikan dan latihan sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan pelatihan. Nah, tadi misalnya akhirnya oh ternyata masih kurang nih manajer nih di tempat A nih. Nah, dilakukan assessment gitu ya. Oh, assessmentnya masih kurang nih nilainya si A, diberikan pendidikan lagi dan latihan lagi gitu kan, untuk apa? Untuk mengembangkan potensi SDM syariah. Yang terakhir, lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank ini dan perguruan tinggi harus melakukan diskusi. Nah, setelah udah ada, tapi itu namanya ilmu itu harus di-upgrade terus ya. Jadi ya dulu mungkin menyapanya ya kayak gitu aja. Mungkin sekarang kayak gimana menyapa di dunia digital dan sebagainya. Ini harus apa? Harus diskusi untuk nantinya mengembangkan nyusun kurikulum yang pas gitu.
usulan dari lembaga keuangan syariah sangat diperlukan bagi perguruan tinggi. Oh, jadi oh ternyata sekarang nih butuhnya digitalisasi nih. Oh, belajar nih fintech lah. Kayak gitulah. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kampus juga tidak harus saklek dengan eh, KKN yang lama misalnya lah ya, sekolah dengan KKN yang lama gitu ya, tidak gitu ya. Tapi terima juga masukan pasar itu. Oh, pasar butuhnya ini nih, oh pasar butuhnya A, B, C, D gitu. Oh ya, kita nanti ada kok mata kuliah itu dengan dikembangkan dengan pakar-pakarnya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk mengembangkan SDM syariah. Gitu. Jadi konsep dari SDM syariah ini ya tadi itu punya karakteristik, kemudian punya tujuan manfaat ya. Ya mungkin nantinya mungkin ini ada isu-isu ya. Isu-isu, nah ini kita diskusikan sekarang ya. Isu-isu ya bisa dilihat ya isu-isunya di sini ya. Di sini isu tentang apa? Tentang terhangat tentang SDM syariah. Oh, bagaimana SDM syariah? Oh, ternyata ada nih di bank syariah ngelakuin fraud dan sebagainya ternyata. Nah, ini kita bisa diskusikan. Oh, berarti dia belum amanah, belum fatonah. Nah, nanti tolong kalian cari isu ya. Nanti kita bahas di kelas. Boleh juga nanti komen ya. Komen di YouTube-nya nih. Oh, isu apa? Nanti kita bisa bahas di kelas. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik ya, klik like, kemudian komen tadi tentang isu-isunya. Nanti kita akan bahas ketika di kelas. Ya, sampai jumpa di pertemuan ketujuh nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.